pondok didirikan, tetapi kok yang lahir itu orang-orang ahli fikih. Lah nanti yang pegang Al-Quran ini siapa? Sing nyekel Quran ini siapa? Yang lahir kok banyakan ahli apa? Fikih. Beliau istihara, kata ceritanya begitu. Tolong kalau saya ini cerita orang soleh, maka kalau salah saya diingatkan. Ketika beliau istihara dapat, tapi calon ini sing bakal ngembangke Quran itu sono nang Mekah. Itu katanya sejak di Mekah itu kalau ada orang berangkat Mekah dititip buat Munawir, Mbah Munawir. Titip buat apa? Munawir, titip buat Munawir, titip beras, bohopo di. Caranya sudah dimong dari apa? Dari sejak lama lah, karena sudah dapat isyarah ini yang bakal pegang apa? Al-Quran. Nah kemudian ketika ceritanya pulang, Kiai Munawir ini ke Jawa, beliau sudah azam sekali harus apa ke tempat Kiai Said, kok sering apa merhatikan saya sampai kayak begitu. Begitu pulang, ini gambarannya alim dan orang-orang kaya. Kiai Said tahu bahwa ini yang akan pegang Quran sudah datang, oke. Panggil murid-muridnya yang kaya, iki terke dengan Jogja sana, bangunkan musola, saya Munawir ini bisa apa? Mulang di sana. Subhanallah, sampai hari ini Anda melihat orang yang ahli Quran di tanah Jawa ini mesti balik ini apa? Allah. Gawe kopi yang elera karuan ya. Sekarang ada, alhamdulillah, matur nuwun. Ya, nas kitel, panas legi kental. Ini kopi ini memang istimewa. Kemarin Pak Imam, Kiai Imam ini wakil sekjen di PBNU itu ke rumah saya cerita, saya bukakan kitab bab kopi, denger. Kok yono ya jadi. Oh, ono kitab tentang kopi. Sampai ada yang mengatakan bahwa qahwah lima syuribat lah. Minum kopi itu untuk hajat apapun yang kau niatkan kabul insyaallah. Oh, itu istimewa ya. Gimana? Saya tidak bilang hadis, ada yang mengatakan. Aku pengacara kok bokonono. Saya dulu pengacara, jadi ojo mbok kono iso bantai aku. Pengacara itu makan dari mulutnya, sama dengan kalau dokter gigi kan makan dari mulutnya orang lain. Utek-utek cangkeme wong untuk duit lah. Kalau pengacara itu ngomong dari mulutnya, pengacara ra iso ngomong ora payu. Gimana? Dulu ya. Mau balik komunikasi, teko muni terus dikasih itu balaran. Kalau mau balik itu ahli komunikasi, teko muni dikasih. Dia mengalami jadi ngerti deh. Sampai mana tadi? Komunikasi. Nah, qahwah, ya itu memang macam-macam. Ada lagi yang mengatakan bahwa mengatakan loh, bukan hadis. Ya. Ada lagi yang mengatakan nalika kowe ngudek kopi ini baunya kopi semebar, itu jin-jin jahat yang ada di rumahmu itu lari semua. Lu iya, dia berkata begini bukan sembarang wong. Nek sing kondo lek Jumadi Kang Solikin ya enggak kita sampaikan. Lo yang mengatakan wali besar yang kemungkinan bohongnya itu sangat apa? Bahkan enggak ada. Tapi ya kalau kita coba cari kenapa mereka begitu? Karena kopi itu dulu minuman favoritnya orang-orang ahli dzikir. Jadi nek bengi dzikir biar kuat itu ngunjuk apa? Tilawatul Quran biar sampai subuh minum kopi. Nah, itu dulu, makanya ketika orang ngudek kopi itu jeme paham kuwi meh dzikir lungose. Nah kalau sekarang gimana? Sekarang wallahu a'lam. Ngudek kopi meh apa? Keplek wis tubro lah.
malah ditubruk ya. Nah, kita ingat juga kantor NU yang dulu kayak begini, sekarang sudah jadi begini. Ini kemajuan yang istimewa. Ya. Kemudian juga anak-anak muda yang apa? Dulu mencari anak untuk mau aktif di IPNU, aktif di apa? Ansor itu gak gampang. Ya. Karena dulu lain. Dulu itu ketika mau berangkat intra, berangkat ke daerah-daerah itu kita minta uang bukan sama bendahara NU, kita minta uang. Kalau saya minta orang sama abah saya, bah mau ke Cilacap, nyoh, bah mau ke nyoh. Nah, sekarang kan enggak, mintanya sama bendahara toh, ada kemajuan berarti itu. Ya itulah suka duka atau dinamika kita berada di dalam organisasi yang setelah sekian lama ini perkembangannya, keberadaannya menjadi semakin mantap. Ya. Tentu tidak lepas dari bahwa ini didirikan atas dasar niat yang baik dan di dalamnya penuh keberkahan. Ya. Kita lihat manakibnya para muassis Nahdlatul Ulama ini, begitu ikhlasnya mereka berjuang, begitu ikhlasnya mereka kepengen ikut menyelesaikan persoalan yang terjadi di zamannya. Sebagaimana yang digambarkan dalam kehidupan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Azizun 'alaihi ma anittum, persoalan-persoalan yang menimpa kita, menimpa umat ini betul-betul dipikirkan, betul-betul dibatek, betul-betul diprihatinkan. Tapi bukan hanya prihatin. Kalau hanya prihatin tok ya stres. Ngene. Ya. Wah, iki kok ngene piye enggak. Harisun alaikum. Bersama dengan keprihatinan itu dia merumuskan masalahnya, merumuskan problemnya itu apa? Harisun alaikum. Kemudian sangat ikhtiarnya, keinginannya untuk menyelesaikan persoalan itu sangat hebat. Semua didasari dengan bil mu'minina raufur rahim. Ya. Nah, hasil dari pekerjaan yang demikian ini, dari keikhlasan yang demikian ini, buahnya sampai hari ini bisa kita rasakan. Ya. Sama dengan kurang lebih hasil daripada keyakinan. Kalau ini hasil keikhlasan, kita lihat di Indonesia, NU ini bisa jadi kayak begini besarnya, sampai orang itu kalau mau jadi apa-apa itu kepengen diakui sebagai apa? NU. Saya sering ketemu, saya juga punya ini kartu anggota NU. Wah, saya juga punya ini. Wah, Masya Allah. Padahal bumbuan itu. Tahlil wiraisyo mungkin. Sama dengan kita melihat buah keyakinan yang sampai sekarang dan sampai yaumil kiamah. Ya memang sesuatu yang dikatakan berkah itu dituncepno sepisan, tetapi kemanfaatannya, kemaslahatannya bisa sampai tidak terhingga. Ya. Buah dari keyakinan siapa? Buah dari keyakinan Siti Hajar, istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim bersama putranya Ismail yang masih bayi seabing, bukan hanya abang ya. Ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim ke Palestina. Ibrahim mengatakan saya akan pergi ke Palestina. Loh, lah sampean kok pergi ke Palestina tuh? Apa kehendakmu sendiri apa gimana? Nggih. Ini kalau kehendakku sendiri gimana? Loh, kalau kehendak sampean sendiri ya saya ikut. Saya istrinya sampean kok. Lah kalau ini kehendak Allah dan kau harus memang saya tinggal di sini bersama dengan Ismail. Loh, kalau itu kehendak Gusti Allah, memang harus begitu. Berangkat kau, jangan pakai nanti-nanti. Idzan la yudayyi'ana. Allah tidak akan menelantarkan saya. Meskipun di Mekah ini enggak ada apa-apa. Gung liwang liwung istilahnya. Iwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lembah yang enggak ada apa-apanya. Tapi saya yakin bahwa Gusti Allah tidak akan menelantarkan aku dan tidak akan menelantarkan anakmu dan tidak akan menelantarkan kau. Karena ini perintah Allah. Apa buah keyakinannya? Ketika kemudian Siti Hajar ini ketika Nabi Allah Ibrahim pergi, Nabi Allah Ismail sebagai anak bayi mas butuh banyu lah istilahnya. Siti Hajar golek banyu riwariwi. Akhirnya
riwa-riwinya itu malah nggak berhasil ikhtiarnya. Malah Nabi Allah Ismail yang disanding Ka'bah sing ora ubah mung meneng tok wong bayi. Itu yang dari kakinya muncrat apa? Air Zam-Zam. Loh, ini pelajaran berharga. Bahwa Siti Hajar yang riwa-riwi ini berikhtiar begitu kuatnya, begitu hebatnya berikhtiar golek banyu malah ora hasil. Si Nabi Allah Ismail sing meneng ora apa-apa itu malah apa? Hasil. Ya, makanya kita wajib ikhtiar tetapi ikhtiar kita ora apa? Tidak pasti apa berhasil, tapi wajib seperti ono konora ini ya wajib kita ikhtiar pakai apa masker. Kiai Haldor ini meskipun biasanya pakai masker, berikhtiar kita pakai apa masker. Biasanya masker. Jadi kalau para kiai itu biasa kadang-kadang maskur, kadang-kadang kita pengajian ini kadang-kadang dapat 2 M. Oh, jangan main-main. Gozaim itu pengalaman. Pengajian dapat 2 M. Makasih gitu. Ada. 2 M itu makasih. Matunun itu 2 M ya. Nah, ikhtiarnya Siti Hajar ini tadi sudah maksimal kayak begitu, nggak hasil, nggak dapat air. Malah Nabi Ismail yang nggak kemana-mana dapat apa? Air. Nah, ini pelajaran bahwa kita wajib berikhtiar, tetapi ikhtiar kita itu tidak yang menentukan hasil. Semuanya adalah kembali kepada kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hasil dari keyakinan Siti Hajar idan la yudayyi'ana itu sampai hari ini kita bisa merasakan air Zam-Zam. Seperti juga hasil dari keikhlasannya, kepeduliannya, kesungguhannya, mencari jawaban terhadap persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat oleh para muassis ini terjawab. Sampai hari ini kita bisa merasakan. Dan boleh dibilang bahwa hampir tidak, saya insya Allah kayak Haldor dan yang lain-lainnya juga begitu, dakwah ini sampai masuk pengajian ini sampai ke desa-desa. Saya belum melihat satu organisasi yang bisa dijadikan wasilah dakwah kekuatannya sebagaimana apa? Nah, ini kan berkah dari perjuangan yang istimewa. Kita masuk ke desa mesti ada kiai-kiai, ada santrinya, ada tahlile, selawatane. Masuk desa ini begitu, masuk desa ini begitu. Sampai saya pernah di daerah Wonosobo yang dingin sekali. Nguyuh irawani cewek. Wes, ayo langsung hilang. Ya, itu Masya Allah. Di situ tuh malah kita ini malu, izin ya Allah. Di desa yang pegunungan kayak begitu, mereka itu kalau Jumatan tuh tidak langsung pulang. Lah kita ini wis tekone keri langsung mulia dhisik. Teko wis khotib insyaallah maghfir lil muslimin wal muslimat mlebu. Gitu enggak? Gitu enggak kira-kira? Nah, kita modelmu gitu. Nanti pulangnya salam langsung pulang, mereka enggak. Habis salam Jumatan di wiridan ini suwine lho, saya itu perasaan saya wiritanku yo wis akeh. Wis tak entekno tak baleni menit iki wong lung ngat subhanallah. Loh, bisa kayak begitu itu ya hasil kerjanya apa? Para kiai diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu betul-betul organisasi ini wadah yang diberkahi oleh Allah, yang ayo ini NU ya kita jadikan NU. Sarana untuk apa? NU nuntun apa? Umat. Lah karena nuntun umat lewat thariqah, nuntun umat lewat pesantren, lewat madrasah, lewat pengajian-pengajian. Nah karena nuntun umat ini butuh biaya yang tidak sedikit, maka ya NU narii urunan. Yo gak apa-apa, bukan untuk kepentingan pribadi kok. Nggih. Bukan untuk kepentingan apa? Pribadi, untuk dalam rangka bisa menjalankan tugas. Dan memang begitu, masyarakat ini nggak bisa jalan dengan baik kecuali dengan ada 4 tiang, 4 cagai ku papat. Siji bi ilmil ulama,
bi alimin musta'milin ilmahu. Di tengah masyarakat itu ada orang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Lah biasanya meskipun kadang tidak selalu, tetapi biasanya orang yang alim itu sok kadang-kadang nggak kebarengan sugih. Nggih. Orang alim tapi nggak apa? Nggak sugih. Apa? Ya kere tapi kan ngalim. Nah, daripada goblok elek kere ora ana apa-apane. Ada orang yang sugih tetapi tidak apa? Ngalim. Ini juga cagaknya masyarakat. Bi alimin musta'milin ilmahu wa ghaniyin la yabkhalu bi ma'rufihi. Orang yang kaya tetapi lomo. Nah, dua komponen ini harus ada dalam masyarakat. Yang ketiga penting, yang keempat penting, tapi jauh kalah penting dengan yang satu dua. Yang ketiga apa? Wa fakirin la yabi'u dinahu bidunyahu. Orang fakir yang kuat imannya, tidak mau menjual agamanya dengan apa? Dengan berbagai hal. Ya. Yang keempat, wajahilin la yastankifu ayat ta'alam. Ada orang yang merasa dirinya bodoh, gelem nyedak karo para apa? Para kiai, para orang alim. Ya, ini cagaknya masyarakat. Nah, cagak masyarakat yang pertama, wong alim tidak selalu sugih. Kadang-kadang ngalim tapi gak duwe apa-apa. Makanya ini juga harus jadi perhatian dari apa kita NU di masa modern ini. Saya sudah beberapa kali menyampaikan, Bu, ya dipikirkan kiai-kiai kita, pemangku-pemangku pesantren itu nek loro ki mbok yo diasuransikan. Nun sewu ini dipikirkanlah turun oleh yang muda-muda, oleh suriah-suriah mungkin dipikirkan hukumnya bagaimana. Urip dirubung wong, loro ora ono sing tilik ndak. Ya, hidup dirubung orang, kadang Pak Yai begini, sampai subuh. Tapi begitu sakit, orang sing tilik. Nanti pulang dari rumah sakit, tukune obat ya larang. Kadang sudah sembuh, beli obat larang, sakit lagi. Obatnya piro 3 yuta, loro meneh. Nah, coba dipikirkan. Mereka hidupnya sudah mengabdikan dirinya untuk agama sedemikian hebat. Duk, kalau kita bukan tergolong orang yang kaya yang bisa apa memberikan santunan, ya ayo bergabung sama-sama. Sing sugih iki mau mbuh lewat lazis atau lewat apa atau lewat apa, ayo ada dana, ada pos untuk mengasuransikan apa kesehatannya para kiai. Saya bicara begini dari sisi idenya, soal hukumnya monggo ya. Bab asuransi masih mungkin ada ikhtilaf pendapat, ada asuransi, ada keteransi, mau pilih yang mana? Apa? Oh, kalau yang kecil kiri langsi gitu ya. Tetapi ini turun dipikirkan bagaimana? Alimin musta'milin ilmu. Yang kedua, ada orang yang kaya yang tidak apa? Pelit. Ya zakatnya, ya mungkin infaknya, ya mungkin mau membantu perjuangannya para apa? Kiai. Ya. Saya teringat satu cerita ketika salah satu dari ini cerita, kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah tolong saya diingatkan ya. Ada Kiai Said, itu mbahnya Profesor Said Akil Sirat, itu seorang waliullah. Ya. Mbah Kiai Said ini istimewa. Ya. Beliau itu kalau dengar azan langsung dredeg, kencing-kencing. Itu kencing-kencing setiap dengar azan itu nggak bisa dibuat-buat. Mbok ngedeno kaya apa ya ora metu. Ya. Betul-betul dari kondisi jiwanya mungkin khaufullah, takut kepada Allah, mungkin sampai terjadi seperti itu. Sehingga ada yang bilang kalau beliau mimpin jamaah ini sampai mungkin santrinya sing suruh ngimami, semoga lagi nggak mampu karena apa? Itu setiap dengar adzan. Nggak seperti sampean kan? Sampean kalau dengar adzan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu kok bisa adzan yo? Nah ini malah mbok paido sing adzan gitu.
Nah, Mbah Kiai Said ini memikirkan, nah ini kiai kita. Ya. Memikirkan ini banyak pondok didirikan, tetapi kok yang lahir itu orang-orang ahli fikih. Lah nanti yang pegang Al-Quran ini siapa? Sing nyekel Quran ini siapa? Yang lahir kok banyakkan ahli apa? Fikih. Beliau istihara, kata ceritanya begitu. Tolong kalau saya ini cerita orang soleh, maka kalau salah saya diingatkan. Ketika beliau istihara dapat, tapi calonnya sing bakal ngembangke Quran itu sono nang Mekah. Ya itu katanya sejak di Mekah itu kalau ada orang berangkat Mekah dititip buat Munawir, Mbah Munawir. Titip buat apa? Munawir, titip buat Munawir, titip beras, bohopo di. Caranya sudah dimong dari apa? Dari sejak lama lah, karena sudah dapat isyarah ini yang bakal pegang apa? Al-Quran. Ya. Nah kemudian ketika ceritanya pulang, Kiai Munawir ini ke Jawa, beliau sudah azam sekali harus apa? Ke tempat Kiai Said. Kok sering apa? Merhatikan saya sampai kayak begitu. Begitu pulang, ini gambarannya alim dan orang-orang kaya. Kiai Said tahu bahwa ini yang akan pegang Quran sudah datang, oke. Panggil murid-muridnya yang kaya, iki terkait dengan Jogja sana, bangunkan musola, saya Munawir ini bisa apa? Mulang di sana. Subhanallah, sampai hari ini Anda melihat orang yang ahli Quran di tanah Jawa ini mesti balik ini apa? Loh, ini pemikiran yang kayak begitu itu melahirkan keberkahan yang kayak begitu besarnya. Ini kalau di sini ada yang hafid Quran, urut no silsilahmu. Sanatmu diurutkan, mesti balikin yang apa? Subhanallah. Ya. Nah, ini satu gambaran pemikiran juga keprihatinan yang ditindaklanjuti dan kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir ahli Quran yang sampai sekarang sudah berapa ribu itu. Itu kalau Mbah Munawir Indonesia, kalau ibarat MLM, itu sudah berapa kaki itu. Oke, kalau ibarat apa? MLM itu sudah berapa kaki? Mungkin tinggal di rumah tok itu uangnya sudah masuk terus itu. Begini duit itu. Ya, lah ini Quran, kitabullah. Ya. Mencetak orang-orang yang ahli apa? Al-Quran. Juga bagaimana berdirinya pondok yang kemudian bermanfaat itu tidak tertinggal. Ada orang-orang anak-anak murid-muridnya Kiai Said yang kaya itu, ayo kono direwangi, bangun musola, bangun langgari, ben iso apa? Mulang. Nah, alimin musta'milin ilmahu, dan orang yang kaya, yang loman, yang mau membantu apa? Perjuangan. Kalau itu tidak mampu untuk kita sendiri atau bergabung beberapa orang, maka NU narii urunan, bukan hal yang aib. Bukan hal yang tidak baik. Ya. Nuntun umat dan kemudian apa? Ya. Dan yang digarap oleh NU itu ternyata bukan hanya yang hidup toh. Tekan sing mati yo digarap, maka NU nahlilake wong. Nahlilake apa? Wong. Loh, lah yang kenal tahlil ya wong apa? Yang kenal tahlil itu ya orang apa? NU kita diajari oleh kiai-kiai kita, diajari oleh guru-guru kita tahlil. Ya. Nah, yang demikian ini saya kembalikan lagi kepada buah dari keikhlasan, buah dari kepedulian yang tinggi, buah dari ghirah yang tinggi untuk melihat bangsa Indonesia ini ngerti agama Islam ala ahlus sunnah apa? Hasilnya kita lihat kayak begitu ngeremboko sampai di desa-desa, sampai di mana-mana. Di desa kita nih, maaf ini tidak ada masih. Begitu khotib kok Allahumma sholli ala Muhammad tinggal. Ini berarti DP ora apa? Ora eno. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad lunga. Tinggal itu khotibnya. Dia pidato dhewean niku mau. Nggih. Itu dari tertanamnya begitu apa? Begitu kuat hasil didikan yang itu juga buah dari keberkahan dari keikhlasan
para muassis ini tadi. Nah, ayo yang demikian ini kita tiru. Lalu bagaimana kita melihat kehidupan mereka? Kehidupan mereka bukan hanya urusan duniawi saja. Mereka memikirkan kemaslahatan dunia. Tetapi silo madepe tawajuhnya kepada Gusti Allah. Istimewa. Nah itu yang membuat berkah. Saya dengar riwayat si Mbah Abdul Karim Lirboyo. Itu nek wiridan. Itu suka mulai jam 8 sampai jam 3. Loh jujur siapa di antara kita yang ora ono nek WA-nan kuat. WA-nan kuat, kemudian apa internetan sampai subuh kuat. Ini wiridan dari mulai ba'da isya sampai apa? Masya Allah. Ini bukan sesuatu yang tanpa makna. Apalagi yang wiridan, ada santrinya yang hanya amin amin ra ngerti sing diwaca apa amin 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 sampai dilokno sama apa kowe iki apa to angger amin amin lho guru itu tidak pernah berdoa yang jelek, guru pasti berdoa yang baik. Senajan ora krungu aku yakin pasti doanya itu baik, aku tetap amin. Lho ki dadi wali yo gitu. Amin amin tok kuwi subhanallah ya. Nah hal-hal yang bersifat batiniah semacam ini maka kalau saya bilang kepada mahasiswa, kau kuliah, kau membuat paper, membuat makalah, kau diskusi, kau seminar, kau berangkat pagi, mungkin konsultasi dengan dosen, mungkin diseneni dosen, itu dalam rangka kau menjadi sarjana. Tetapi menjadi sarjana itu enggak cukup. Betapa banyak sarjana yang lulus entek kertas sak tumpuk ngelamar kono ngelamar kene ora ono sing ngundang. Karena itu yang dibutuhkan bukan hanya sarjana, tetapi ya sarjana, ya sarjono, dasar bejone ono. Nah kalau kita mencapai sarjana dengan mangkat esok, konsultasi dosen, buat paper, makalah, seminar, masuk perpustakaan, ini dan sebagainya, untuk dalam rangka jadi sarjana. Lah kalau dalam rangka jadi sarjono, ya tadi, ya wiridan, ya melek bengi, ya sholat. Nah itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Makanya setiap mereka, setiap apa yang dikerjakan oleh mereka itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu monggo ini jangan tinggal, meskipun zaman sudah semodern kayak apapun, jangan pernah tinggal gak iso seperti dulu misalnya 10.000, ya paling ora 200, 300 ini ngojo ora babar belas. Saya kira itu yang insya Allah akan lebih membawa kemajuan, kemanfaatan, keberkahan jamiah kita ini, yang insya Allah bukan hanya di kota-kota tetapi sampai di desa-desa, sampai dimanapun. Dan sekarang ini perkembangan sudah istimewa sekali. Ono PCI NU itu saya diceritain Pak Imam, ini sudah di mana-mana Pak Imam ya. 37 negara, orang istimewa, 37 negara sudah ada pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Cina ada, di Inggris, di Rusia, Rusia ono. Lu kita ceritani kok malah melongo. Iki tenanan saya cerita ini, ada yang ceritain saya, ada riwayatnya wakil sekjen BBN dan beliau sudah banyak meninjau cabang-cabang itu tadi. Mari kita berada dalam kondisi yang sangat enak, tinggal ayo tata hati kita dan tata langkah kita bareng-bareng limaslahatil ummah Muhammadiyah untuk kita membuat kebaikan di tengah-tengah bagi umatnya Kanjeng Nabi SAW, yang itu akan membanggakan hati beliau, itu akan menyenangkan beliau, dan kalau beliau senang insya Allah kehidupan kita akan diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti doa ada Gus Zaim dan sebagainya, saya tak nunut baik. Ya. Kalau ceramah kok borongan doa barang. Yo didum-dum. Ya saya doa nanti semuanya doa. Nggih.
Saya kira itu mudah-mudahan sekali lagi berkah lan manfaat. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ma anzalta fi hadhihi al-lailah min barakatin wa ridwan wa rahmatin wa ghufran wa qabulin wa ihsan. Ij'alna ya Allah wa hadirina jami'an wa man ma'ana wa ma ma'ana minha awfar nasib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.